Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik wabarakatuh. lagi di podcast Ruang Sipil. Kali ini bersama saya Dedi Adianda selaku host pada podcast kali ini. Oh ya, pada podcast kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu. Beliau ini merupakan salah satu dosen yang mengajar di program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Bapak Taufik Ilham Maulana, STMN PhD. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih diberi sehat, Mas. Mas sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Kesibukan akhir-akhir ini kan udah masuk jenjang libur semester gitu. Apa sih kesibukan Bapak? Kalau saat ini ya seperti biasa, Mas. Kalau dosen kan melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya. Jadi ada meneliti, mengajar, dan mengabdi. Dan akhir-akhir ini kita baru sibuk ngoreksi nih, Mas. Karena kita belum selesai ngoreksinya. Ya. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih bersama Bapak, saya akan membacakan sedikit profil akademik Bapak Taufik Ilham Maulana, STMN PhD. Pertama, tingkat pendidikan gelar S1, program studi Teknik Sipil dan Lingkungan di Universitas Gadjah Mada Indonesia dan tahun lulus pada 2014. Tingkat pendidikan gelar S2 di UGM juga, Prodi Fast Track Program Teknik Struktur, Program Teknik Sipil. Dan yang terakhir nih, yang perlu kita banggakan juga, beliau ini menempuh pendidikan S3 dengan program studi Department of Architecture dan Civil Engineering di Toyohashi Universitas of Technology, Jepang. Wow. Dan lulusnya itu baru-baru ini loh, pada tahun kemarin, yaitu tahun 2022. Apa sih Pak motivasi Bapak berkuliah di Jepang, kenapa nggak di Indonesia atau di negara lain gitu? Boleh saya jawab ya, Mas ya? Mungkin ya. Saya dengan pertanyaan ini, terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Ada dua jawaban mungkin yang bisa saya sampaikan gitu, Mas. Yang pertama mungkin alasan idealis sama alasan pragmatis gitu. Mungkin yang pragmatis dulu aja, yang secara praktis alasannya kenapa kok saya di Jepang gitu. Yang pertama itu mungkin karena ini, Mas, saya itu juga nyoba gitu. Saya itu termasuk salah satu scholarship hunter gitu. Jadi saya mencari beasiswa gitu. Nembaknya kemana-mana gitu. Saya coba ke Australia, saya coba ke Taiwan juga, saya coba ke Arab Saudi, ke Turki gitu ya. Ternyata alhamdulillahnya rezekinya itu di Jepang, Mas gitu. Terus yang kedua juga kenapa kok harus ke Jepang dan sekolah S3 gitu. Karena memang sekarang untuk jadi dosen itu S2 itu menurut saya pribadi itu masih belum cukup gitu. Jadi perlu S3 lagi gitu. Kalau alasan idealisnya mungkin macam-macam ya, kan kita seorang muslim gitu. Kita wajib untuk hukumnya untuk mencari ilmu lebih dalam gitu ya. Terus juga harapannya nanti setelah dapat ilmu disebarkan dan menjadi amal jariah gitu kira-kira. Ya, Berarti kuliah di Jepang tuh karena coba-coba beasiswa itu betul sekali, Mas, betul sekali. Ya. Kalau sistem pendidikannya sendiri di Jepang tuh gimana Pak? Itu ya mungkin cukup berbeda ya dari di Indonesia ya. Yang saya tahu sih dari pendidikan sendiri di S3-nya, terutama di yang saya jalani sendiri gitu ya. Selama 3 tahun yang saya belajar S3 itu kemarin, langsung kita datang itu langsung bukan kuliah seperti di UMY gitu, kita di kelas duduk mendengarkan dosennya gitu ya, tetapi lebih berbentuk seperti langsung riset gitu, ditanya dosennya. Kalau kami memanggil di sana itu namanya sensei gitu. Ya, di Jepang itu kan sensei guru gitu ya. Langsung ditanya senseinya mau ngapain di sini, mau belajar apa gitu. Terus langsung diskusi risetnya itu seperti apa gitu ya. Jadi lebih detail, langsung bentuk-bentuk apa namanya riset, langsung ke riset gitu, mencari ilmu baru dari ilmu yang sudah ada gitu. Ya itu memang mungkin tingkatnya S3 ya. Tapi kalau saya melihat teman-teman S1-nya itu juga sedikit berbeda gitu dari yang di Indonesia gitu. Kalau khususnya di universitas yang saya belajar kemarin itu memang banyaknya yang sudah menyelesaikan SMA-nya itu 5 tahun, Mas. Jadi kalau di sini SMA 3 tahun ya. Ya, kalau di sana SMA-nya ada yang bentuknya itu 5 tahun. Itu bisa disebut dengan namanya kosen gitu. Dan 5 tahun itu kalau di Indonesia setara D2 lah. Jadi teman-teman yang masuk ke sana S1-nya itu langsung jadi D3 gitu. Jadi tahun ketiga dan tahun keempat terus mereka langsung
mencari bekerja gitu kira-kira. Ada nggak sih Pak kesulitan tersendiri kuliah di Jepang, entah itu bahasa atau budaya gitu? Tentu benar sekali mas, benar sekali mas. Jadi memang eh, dalam studi itu nggak mungkin mulus terus gitu ya. Yang saya ceritakan ini mungkin yang manis-manis aja gitu, tapi sebenarnya yang tidak manis pahitnya itu juga ada banyak gitu kan, seimbang ya manis dan pahit itu. Contohnya ya salah satu bahasa gitu mas ya. Sebelum masuk bahasa bahkan mas, itu tulisan aja kita nggak bisa baca gitu mas kan, beda ya tulisannya. Ada kanji, ada hiragana, katakana gitu kan ya. Katakana, hiragana itu lumayan susah buat saya buat belajar gitu. Tapi ya sedikit-sedikit lah saya coba belajar juga gitu. Terus juga di sana itu kan nggak ada temennya mas, seperti mas-mas di sini itu banyak sekali temennya gitu, enak gitu buat belajar bersama-sama. Kita di sana itu yang Indonesia itu relatif sedikit lah dibandingkan dengan teman-teman yang misalnya dari Malaysia atau dari Jepang sendiri gitu ya, itu banyak sekali. Ya kita berusaha untuk survive lah, untuk bertahan hidup di sana gitu. Terus yang kesulitan lagi mungkin ini sih, kan kita nggak bisa bekerja kalau nggak kenyang gitu ya mas ya. Iya, benar. Nah, itu makannya gimana nih kira-kira nih biar supaya kita bisa makan gitu kan ya. Kadang di sana itu kan ada pantangan-pantangan karena kita kan muslim ya gitu. Jadi ya kita harus cek benar-benar itu halal enggak gitu dan seterusnya. Ya itu kira-kira sedikit lah kesulitan yang kita hadapi. Kalau selama perkuliahan di sana tuh pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang Pak? Kebetulan karena saya bentuknya riset tadi mas, saya udah cerita, jadi saya sangat bersyukur sih, memang saya ini termasuk salah satu yang beruntung saja, saya merasa saya beruntung. Jadi datang ke sana itu memang supervisor saya atau sensei guru saya, dosen saya itu langsung menyambut saya itu pakai bahasa Inggris gitu. Good morning gitu, saya kalau udah deg-degan di awal itu, apakah jangan-jangan ini bahasa nanti akan menjadi kendala bahasa gitu, karena memang di Jepang itu bahasa Inggris bukan bahasa yang utama gitu, jadi sehari-hari gitu ya. Jadi mereka banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi ternyata kok alhamdulillah sekali memang supervisor saya bisa bahasa Inggris dan lancar gitu sekali. Jadi nggak kendala sih mas ya. Bagaimana cara Bapak beradaptasi dengan lingkungan Jepang ini? Seperti kita ketahui bersama, saya juga baca kalau orang-orang Jepang itu kan tertutup. Nah, itu bagaimana cara Bapak beradaptasi dengan lingkungan sekitar tuh? Baik. Mungkin saya boleh koreksi pertanyaannya sedikit gitu ya, yang tertutup tadi. Kalau menurut saya, pendapat pribadi saya memang orang-orang Jepang itu bukan tertutup sih, gitu. Jadi mungkin karena mereka itu bentuk society-nya atau masyarakatnya itu homogen mas. Jadi mereka itu sama gitu bentuknya, sama bahasanya sama. Kalau di Indonesia kan satu pulau saja berbeda-beda bahasa gitu. Contoh Jawa, ada Sunda, ada Jawa, ada Ngapak gitu juga berbeda gitu ya. Nah kalau di sana itu meskipun beda pulau, dia ternyata sama-sama bahasa Jepang gitu. Jadi mereka homogen. Ketika ada orang baru datang seperti saya nih, wah kok tinggi ya, wah kok badannya besar ya, seperti Pak Taufik ini gitu. Kan kaget gitu. Terus ngomongnya kok berbeda caranya. Itu pasti mereka punya inilah istilahnya suatu ketakutan gitu. Wah, saya takut nih kalau nanti berbeda gitu. Nah, makanya mereka anggapannya itu yang Mas tadi tanyakan tertutup gitu. Tapi setelah saya mengenal banyak teman-teman Jepang saya gitu ya. Menurut saya mereka cukup terbuka Mas, malahan gitu menurut saya ya. Bahkan ada teman saya itu yang kesini tuh ini Mas, ke Indonesia Mas ya, menikahi perempuan Indonesia. Itu satu lab saya gitu. Kemarin setelah saya selesai S3 itu hari Minggunya Mas, setelah saya dari Jakarta hari Jumat kalau nggak salah ya, Minggunya itu saya datang nikahannya di mana itu Magetan Mas ya. Jadi ya nggak semuanya orang tertutup, termasuk orang Jepang gitu. Jadi alhamdulillah nggak terlalu begitu. Ya itu tadi Mas ya, karena homogen terus tiba-tiba ada, wah kok berbeda ya. Nah gitu. Mas juga mungkin teman-temannya ini orang Indonesia semua, tiba-tiba ada orang Inggris kan juga, Kayak ya gitu ya gitu. Mungkin bukan tertutup sih, ya, kira-kira seperti itu. Terus kalau cara mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri itu seperti apa nih Pak? Bagi tipsnya dong. Boleh. Tentu Saya saja juga pengen Mas. gitu. Kalau saya nggak salah ingat sih, saya juga pernah berbagi tips ini dulu ketika sebelum atau sesudah COVID di waktu timing itulah gitu. Kira-kira kita pernah ngadakan istilahnya sharing-sharing gitu, yang dosen sedang studi lanjut untuk mendapat beasiswa gitu. Yang pasti yang bersatu tuh bahasa sih Mas gitu. Dimanapun Mas mau melanjutkan studi itu pasti ditanya bahasanya bagaimana gitu. Kalau di dunia saat ini mungkin pakai bahasa Inggris ya, ya TOEFL mungkin Mas pernah mendengarkan ya itu. Dan kalau misalnya ke Eropa atau ke Amerika itu malah lebih mintanya bukan TOEFL lagi, bentuknya IELTS gitu. Jadi
nanti di pertanyaan itu ada apa speakingnya, berbicaranya, ke timingnya dan seterusnya. Itu juga perlu dilatih. Gitu. Terus memang harus gigih untuk mencari beasiswa itu, Mas. Nggak bisa sekali langsung dapat itu. Saya rasa jarang sekali ada kejadian seperti itu. Gitu. Jadi ya siapkan mental untuk ditolak lah istilahnya gitu. Saya juga berkali-kali ditolak kok. Maksudnya nggak sekali dua kali, ada beberapa kali saya ditolak sebelum mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Kalau boleh tahu berapa universitas Pak yang Saya lupa ya, saya ingat tuh sekitar 4 atau 5 gitu Mas, kalau nggak salah itu tadi Mas. Bukan hanya universitas Mas, jadi memang mendaftar yang saya belajar itu 2 kali Mas. Satu mendaftar universitasnya, satu mendaftar beasiswanya. Oh, Jadi 2 kali mendaftar gitu. Mungkin saja universitasnya oke gitu, silahkan datang. Tapi nggak ada uangnya nih, beasiswanya jangan-jangan nggak dikasih, bayar sendiri kan nggak ini juga gitu. Ya. apa sih Pak sistem pendidikan di Jepang yang bisa diterapkan di Indonesia ya? Contohnya itu. Sistem ya, mungkin kalau saya lihat secara keseluruhan gitu ya, yang paling bagus dari Jepang itu adalah ini Mas, koneksi atau hubungan antara pendidikan, edukasi gitu ya, di universitas, di institusi pendidikan dengan industri Mas. Jadi mereka itu sangat link gitu. Jadi industri itu butuh A gitu. Terus mereka langsung berbicara kepada dosennya di sensei di universitas gitu, saya butuh ini nih, butuh teknologi yang begini. Terus mereka meneliti gitu ya, mencari mahasiswa dari situ. Jadi membawa masalah itu sudah terpecahkan gitu. Jadi ketika nanti mahasiswanya lulus, oh itu yang kemarin mecahin masalah ini loh gitu. Jadi perusahaannya, oh ya saya bisa percaya nih, saya bisa terima mahasiswa ini gitu. Sedangkan di Indonesia mungkin masih perlu ini ya, masih perlu istilahnya kita masih perlu banyak belajar dan koreksi lah, istilahnya koreksi gitu, biar supaya bisa industrial linkage tadi gitu. Kalau di akhir-akhir ini kalau saya nggak salah dengar kan di Mas Menteri, Mas bilang akan ada MBKM gitu ya, Mas Mbak mungkin pernah dengar gitu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, ya itu 5 semester di, kalau saya nggak salah mau dikoreksi ya Mas ya, 5 semester di universitas kita sendiri dan 3 semester di luar gitu, di prodi luar. Nah, itu sangat bagus itu Mas. Nanti artinya dalam perjalanan itu Mas Mbak mahasiswa itu juga bisa merasakan di industri itu bagaimana, terus butuhnya gimana. Nanti kembali ke universitas itu membawa masalah yang mau dipecahkan gitu sih. Itu yang kira-kira bisa diterapkan Mas, segera. Terus Pak, yang Bapak pelajari selama di Jepang tuh dalam bidang teknik sipil tuh apa sih Pak? Misal penelitiannya kayak gimana? Oh iya, boleh. Ya, terima kasih. Kebetulan memang supervisor saya atau sensei saya itu lebih berfokus ke arah numerical atau perhitungan menggunakan analisis komputer gitu Mas. Jadi memang beliau sendiri itu melarang saya untuk Taufik San, jangan kamu masuk ke laboratorium gitu. Karena supervisor saya bilang seperti itu. Karena satu memang budget kita terbatas, gitu ya. Uangnya terbatas untuk melakukan eksperimental seperti itu ya. Nanti kalau gagal nanti gimana dan seterusnya gitu. Jadi beliau menyuruh saya itu hanya menggunakan numerical saja, jadi menggunakan komputer. Kebetulan kita dulu belajar menggunakan bahasa pemrograman gitu Mas. Programnya namanya Python. Nah, itu akhir-akhir ini memang sangat digunakan ya untuk riset gitu. Dan fokus penelitiannya adalah tentang teknik gempa sebenarnya. Dan yang kita pelajari itu tentang gedung terhadap evaluasi gedung terhadap gempa gitu. Jadi kan karena Indonesia juga rawan gempa ya, baru saja kan di Cianjur juga gempa gitu. Dan di Jepang juga sangat banyak gempa dan bahkan merusakkan nuklir dulu di 2011 dulu. Kan semua jadi takut tentang gempa itu, gitu kira-kira Mas. Kalau kekurangan pendidikan di Indonesia tuh menurut Bapak apa sih Pak? Menurut tahu kan banyak sekali yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Baik, mungkin saya nggak bilang kurang ya, ini adalah tantangan Mas Mbak sekalian gitu, dan kita semua gitu, bagaimana kita bisa membuat pendidikan di Indonesia itu lebih baik daripada yang sekarang gitu ya. Kalau menurut saya pribadi sih, mungkin karena di Indonesia itu cukup banyak perubahan kurikulum gitu. Jadi dari pemimpin yang A berpindah pemimpin B, nanti bawahan pemimpin A itu akan pemimpin B tadi akan merubah, oh yang kemarin itu masih ini langsung ganti lagi. Nah, saya sangat merasakan itu ketika dulu saya sendiri SMP gitu.
di menengah pertama. Jadi baru tahun pertama masuk bukunya ini, besok bukunya ganti lagi gitu ya, itu kira-kira itu. Itu sih mungkin ya kalau yang bisa kita lihat dari ini sih, yang bisa kita improve lah ya di pendidikan di Indonesia gitu kira-kira Mas. Ya. Eh, boleh kasih pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa teknik sipil UMY ini Pak, bagaimana pesan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri khususnya Jepang? Kalau saya sendiri sih ini ya karena nggak semua itu manis, nggak semua itu juga pahit gitu ya. Ya kita nikmati dua-duanya gitu. Yang pertama mungkin kalau Mas Mbak mau eh, bersekolah gitu ya, bersekolah ke lanjutkan studi di luar negeri ya, persiapkan dulu mentalnya dulu. Nah itu mental itu paling paling utama karena mental itu nanti Mas Mbak harus siap tahan banting gitu. Dan yang kedua juga persiapan tentang bahasa. Nah itu perlu diasah kembali bagaimana berbicara dengan orang, bagaimana menulis tulisan reportnya yang dalam bahasa Inggris yang baik gitu. Dan yang ketiga mungkin paling penting ini sangat penting gitu adalah doa dari orang tua gitu. Jadi jangan sampai orang tua itu nggak mengizinkan Mas Mbak gitu ya. Diusahakan bagi yang mau keluar itu ya diizin dulu karena nanti Mas Mbak itu akan meninggalkan orang tua dan ya minta support sebisanya dapat izin dari orang tua itu tadi gitu. Jadi kebetulan saya ini juga sekolahnya pas COVID gitu. Mas Mbak saya rasa juga ketika COVID juga ya. Saya itu sudah di sana terus COVID nggak bisa pulang gitu. Ya bisa pulang tapi nanti saya nggak bisa melanjutkan sekolah lagi gitu. Jadi ya itu kesan pesan saya sih ketika ini buat untuk Mas Mbak juga untuk belajar semuanya kita semua gitu. Ya itu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ya semoga sehat selalu. sama-sama Mas juga sehat selalu ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Ruang Sipil. Udah, Bu. Apa ulang yang terakhir?